Iran selalu melakukan pembalasan siapapun negara yang mengganggu kedaulatannya. Nah, berarti nggak ngerti kok Israel itu kok dengan berani nyerang konsulat Iran. Alasannya apa itu? Kok dia bisa nyerang Iran kayak gitu, Lid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa mendatangkan tamu saya, yaitu ayah saya sendiri, Dr. Sarbini Abdul Murad. Jadi kalau di rumah itu saya itu manggil ayah saya itu bukan bapak, ayah, abi, bukan, tapi saya memanggilnya itu Walid. Jadi kayak gini, Lid, maaf ganggu waktunya. Teman-teman Pati itu pada kepo, Lid, tentang perkembangan Iran, Israel. Kenapa Israel itu menyerang Iran, nih? Kenapa Israel itu ketika lagi tengah-tengah perang lawan Palestina kok sempet nyerang Iran itu bagaimana, Lid? Kan sehingga kan Iran kan pada pancing emosinya itu. Gimana, Lid? Tolong jelaskan, Lid. Nah, begini, Pati. Itu bagus pertanyaannya untuk teman-teman Pati ketahui bahwa sekarang ini kan lagi temanya lagi perang Iran sama Israel. Ya. Atau Israel dengan nyerang Iran gitu. Nah, semua itu ada sebabnya, ada alasannya kenapa Iran menyerang Israel. Nah, kalau misalnya kita melihat secara jelas ya bahwa awalnya itu adalah ketika Israel menyerang konsulat Iran di Syria, tepatnya di Damaskus. Nah, ketika Israel menyerang konsulat Iran di Damaskus, kita ketahui bahwa yang namanya konsulat, yang namanya kedutaan besar itu adalah teritori sebuah negara. Berarti secara tidak langsung Israel itu memaklumkan perang kepada Iran. Nah, sehingga ada 7 orang korban dan 2 orang jenderal, 1 bintang 2, 1 bintang 1. Nah, ini kan pukulan yang sangat telak bagi Iran kan. Nah, oleh sebab itu Iran harus menunjukkan ekstensinya bahwa kami ini negara besar. Nah, kami ini punya persenjataan yang cukup canggih untuk bisa melawan Israel. Nah, oleh sebab itu Iran selalu melakukan pembalasan siapapun negara yang mengganggu kedaulatannya. Nah, oleh sebab itu pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei itu telah bersumpah akan melakukan pembalasan terhadap Israel. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh Iran ketika Amerika pada masa Donald Trump itu melakukan serangan terhadap Qasim Soleimani. Qasim Soleimani. Soleimani ya di Baghdad. Dan dia syahid, kemudian tambah satu lagi adalah Mohandes. Mohandes itu adalah salah satu arsitek ya? Mohandes. Bukan, salah satu panglima perangnya di PMF namanya itu di Irak. Nah, sebab itu Iran mengancam akan membalas Amerika, dan itu dilakukan oleh Amerika dengan serangannya ke Baghdad. Okay? Nah, kemudian oleh sebab itu Iran harus menunjukkan eksistensinya terhadap sebuah kedaulatan. Dia akan melakukan penyerangan terhadap Israel. Oleh sebab itu pada tanggal Selasa tanggal 13 April itu Israel mendapatkan kiriman rudal dan kiriman drone, baik rudal jelajah maupun rudal balistik beserta drone Shahid 236 itu menuju ke Tel Aviv. Nah, berarti nggak ngerti kok Israel itu kok dengan berani nyerang konsulat Iran. Alasannya apa itu? Kok dia bisa nyerang Iran kayak gitu, Lid? Ya, begini. Ini ada kaitannya dengan perang antara Israel dengan Palestina. Iya, ya. Nah, kita ketahui bahwa ketika Israel melakukan genocide di Gaza, nah negara yang konsisten membela Palestina itu adalah Iran. Hanya Iran? Iran, plus proksinya. Proksinya seperti Hizbullah, Houthi, kemudian ada PMF. PMF itu salah satu satu kelompok yang ada di Irak. Nah, oleh sebab itu bagi Israel ini satu pukulan. Wah, ini saya gini. Wah, lu nyari gara-gara sama gua gitu kan. Nah, oleh sebab itu Israel melakukan penyerangan itu ke instalasi Iran yang ada di Syria. Kenapa? Karena memang ada satu brigade namanya Brigade Al-Quds. Dulu namanya Qasim Soleimani yang dipimpin oleh Qasim Soleimani yang tugas dia adalah memberikan bantuan sebagai senjata pelatihan terhadap proksi-proksi yang ada di Lebanon. Nah, termasuk juga yang ada di Palestina. Oleh sebab itu ketika ini meninggal, maka diganti oleh
yang lain. Nah, kemudian Iran menempatkan yang namanya Reza Zahedi kalau salah saya itu. Nah, ini yang mengkoordinasi ya kekuatan Iran yang ada di Syria maupun di sekitarnya. Nah, sebab itu Israel melakukan pembunuhan, penyerangan terhadap konsulat Iran. Kira-kira gitu. Artinya ada proksi yang dibantu oleh Iran. Tapi ingat bahwa Israel salah perhitungan. Bahwa di Iran loh, ini bukan negara Arab yang lain. Kan dulu pernah tuh Israel menyerang Irak. Ya benar. Ya, ada reaktor nuklir Osirak namanya itu. Osirak di Iran diserang. Iran nggak sempat apa-apa karena Iran negara yang militer tidak terlalu tangguh. Nah, Iran ini nggak sembarangan. Maka Amerika langsung lepas tangan kan, katakan bahwa kami tidak terlibat dalam penyerangan ini. Kenapa? Amerika tahu bahwa kalau Amerika terlibat, pasti Iran dengan cara tersendiri akan melakukan pembalasan. Nah, sebab itu pembalasan ini adalah bentuk daripada manifestasi daripada piagam PBB nomor 51. Jadi setiap negara kalau diserang oleh negara yang lain, dia punya kewajiban untuk melakukan pembalasan. Nah, oleh sebab itu Iran melakukan pembalasan sesuai dengan piagam PBB nomor 51. Jadi secara konstitusi setiap negara, ya Iran membenarkan melakukan perlawanan. Nah, oleh sebab itu Iran tidak menyerang Israel secara membabi buta sebagaimana dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, ya. Tapi Iran itu lebih selektif. Dia menyerang beberapa pangkalan udara yang memang dari pangkalan udara itu pesawat-pesawat F-35 Israel itu menyerang konsulat Iran yang ada di Syria. Nah, itu lebih selektif. Nah, sehingga serangan-serangan Iran ini menunjukkan bahwa Israel jangan main-main dengan saya. Nah, jadi memang Israel melakukan pembalasan selanjutnya terhadap Iran, tapi Eropa dan Amerika meminta pada Israel tidak melanjutkan itu, karena mereka tahu bahwa Iran ini bukan negara kaleng-kaleng, benar-benar negara-negara yang dia punya persenjataan yang cukup untuk melakukan serangan. Dan ini baru pertama sebuah negara menyerang Israel dengan jumlah drone yang begitu luar biasa, kan sampai 300 drone senjata jelajah, kemudian pakai balistik. Tapi yang sasaran kena Israel berapa itu? Diperkirakan mungkin sedikit ya, tapi Israel kan harus mengecilkan bahwa lu serang ya cuma sedikit lah satu perempuan yang meninggal itu karena kaget suara bom. Memang seperti itu dalam psikologi perang, itu tidak boleh sebuah negara atau kelompok yang diserang itu membuka rahasia kekalahan dia. Tapi informasi yang saya dapat terakhir bahwa ada 40 orang anggota agen Mossad itu mati, kemudian pangkalan Nevadim, itu pangkalan militer Israel itu berantakan. Oh, kalau diberitakan nggak ada gitu. Nggak ada. Kayaknya nggak ada gitu, hanya beberapa kerusakan doang gitu ya. Nah, tapi aslinya ada aslinya. Aslinya besar kerusakan itu. Nah, sebab itu memang ia semua prediksikan bahwa bahwa dari 300 kiriman Iran ini, paket dari Iran ini memang dia akan masuk 10-12 saja itu sudah membawa kehancuran besar. Karena ini rudal bukan roket, ya kan? Jadi Iran berkirakan nih, dia berkira sekian hancur, masuk sekiannya udah cukup. Dia udah tahu sebenarnya, udah tahu. Satu jam masuk rudal itu bisa menghancurkan besar, apalagi masuk sekitar berapa persen itu, mungkin 1-2% itu lumayan banyak besar dari 300. Saya mengatakan bahwa ada banyak yang hancur. Oke, memang sudah diprediksikan sekian ditembak, sekian dicekat, macam-macam. Tapi yang masuk sekian ini bisa bikin hancur, kayak gitu. Dan memang kita melihat bahwa negara-negara Arab ini kan bukan lebih seperti ya. Ini sebenarnya dilematis bagi negara Arab ya. Jadi memang orang mengecam sebenarnya kenapa Yordan itu mencegat rudal-rudal yang dikirim oleh Iran kan. Jadi nah, itu alasannya? Nah, kesannya ini kan seakan-akan bahwa Jordan ini kan membela Israel kan. Iya benar. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Saudi Arabia juga ikut membantu itu. Tapi saya melihat begini, saya melihat bahwa dilematis negara-negara Arab dalam konteks ini ya. Memang negara-negara Arab dan Teluk ini kan sangat tergantung dengan Amerika. Sangat tergantung. Ada sekitar 32.000 tentara Amerika itu ada di Timur Tengah. 32.000. Nah, kita harus tahu bahwa dia di Timur Tengah di daerah mana aja? Timur Tengah ada di Qatar, Uni Emirat, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait. Itu tentara Amerika. Totalnya semua 32.000. 32.000. Nah, jadi
mungkin negara-negara Arab ya agak dilematis dalam konteks ini. Jadi mereka melihat bahwa Iran juga bagian dari ancaman, ancaman bagi terutama Saudi Arabia ya sebagai poros yang kuat di Timur Tengah. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita lihat bahwa Israel kan ancaman kan mau melakukan serangan balasan ke Iran. Tapi saya pikir ini nggak akan terjadi ya, nggak akan terjadi karena serba salah. Kalau misalnya contoh ya, misalnya Israel melakukan pembalasan, walaupun kemarin katanya ada serangan drone ya, tapi itu masih debatable apakah dari Israel atau memang ada agen-agen Israel yang ada di Iran yang menyerang dari teritori Iran ke Isfahan. Kan serangan itu ada berapa drone nih kan? Isfahan itu pusat nuklirnya gitu lihat. Yes, Oh, pusat nuklir yang di Iran itu di Isfahan. Dan memang walaupun dikatakan bahwa kami tidak menyerang reaktor nuklir, tapi logikanya itu nggak mungkin. Kalau nggak nyerang reaktor, ngapa nyerang Isfahan? Mereka tuh ngincer itu sebenarnya. Nah, ngincer itu kan ini kan yang dikecam sama Barat itu kan bahwa Iran itu punya reaktor nuklir. Tapi itu dibantah oleh Iran. Memang logika begini, logikanya oleh pikir bahwa Iran itu memang dia punya reaktor nuklir, tapi untuk tenaga listrik. Alasannya apa? Memang kan Amerika itu nuduh ya, masuk lembaga atom ya bahwa Iran punya nuklir kan. Logika begini, untuk apa Iran membuat bom nuklir? Untuk apa? Untuk menyerang Israel. Nah, andai kata oke menyerang Israel, apakah tidak berdampak ke Masjid Aqsa? Dampak pasti. Dampak besar kan? Apakah tidak berdampak untuk negara-negara Arab Muslim sekitarnya? Apakah tidak berdampak untuk Palestina? Tidak berdampak. Karena reaksi itu sangat luar. Bagi bom nuklir, bom atom yang kecil itu dampak besar. Bagi bom nuklir yang berpuluh kali kekuatan bom atom di Nagasaki Hiroshima. Jadi logika Walid, Iran itu nggak akan buat itu bom nuklir, karena yang mati itu kan makhluk hidup semua kan. Jadi alasannya memang untuk listrik itu ya sebenarnya. Ya, untuk listrik. Nah, tapi kan yang namanya Barat selalu paranoid dia. Barat itu nggak mau ada negara yang mengungguli dia. Itu khas Barat di mana-mana seperti itu. Terutama kayak Indonesia juga. Indonesia kalau mau buat rudal yang jarak 300 km itu ada persyaratan. Artinya Barat tidak boleh tidak mengizinkan alat negara di luar kekuatan mereka itu untuk maju. Dan itu sudah ditegaskan oleh Luhut ya, oleh Pak Luhut itu bahwa Barat ini nggak mau kita maju. Nah, oleh sebab itu ketika Iran membuat reaktor nuklir untuk kepentingan listrik, karena mereka sudah memprediksikan bahwa kalau mereka bertahan atau mereka misalnya mengandalkan minyak itu kan dari bahan fosil alam, itu kan pasti habis. Ya kan? Nah, soal itu mereka harus mempersiapkan cadangan untuk itu. Jadi itu nuklir. Nah, nuklir karena itu bisa untuk tenaga listrik, bla bla sebagainya. Tapi barang nggak mau. Nah, oleh sebab itu beberapa kali kan diserang. Seperti misalnya Irak diserang sama tahun 82 kalau salah Walid ya, diserang sama Israel. Nah, sebenarnya nuklir Iran pun tidak lepas dari itu juga. Tapi karena Iran punya kekuatan, intelijennya bagus, kemudian senjatanya, rudal segala macam, ini agak lebih terjaga dan negara-negara Barat yang besar agak hati-hati menghadapi Iran. Nah, jadi orang mengatakan begini, Pak. Kenapa Iran seperti itu? Nah, kenapa Indonesia ketika diboikot oleh Barat tahun 80 atau tahun 92 ketika peristiwa Santa Cruz di Delhi itu ada peristiwa Santa Cruz di mana tentara menembak penduduk sipil, kemudian Barat marah embargo. Nah, setelah embargo itu senjata-senjata buatan Barat itu berantakan semua. Jadi saya contoh F-16 pesawat tempur itu terbang tuh karena kan dibalisasi, diambil dengan pesawat lain ditaruh di sini ya. Nah, ketika kita diembargo oleh Amerika, terutama oleh Amerika, berantakanlah industri militer kita. Kembalikan sama Iran. Ya tahun 79 nyerang Irak, mau diembargo dari sama Amerika dan sebagai negara Eropa, yang terjadi apa? Dia mandiri segi industri militer. Nah, inilah perbedaan antara Indonesia dengan Iran. Nah, kembali lagi bahwa eskalasi ini akan panas ya, panas, tapi tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Jadi nggak bakal. Dan saya pikir, Wali pikir ini udah berhenti di sini, udah berhenti. Apakah Iran akan bukan ada serang lagi yang ke Irak tuh? Serang yang katanya tuh itu Irak ada tempat pendukungnya Iran katanya. Ya, tapi kan itu kan serangan sporadis.
sporadis ngembung, sporadis itu dibalas, sporadis. Itu kan tidak meluas kan. Yang akan meluas itu kalau ada serangan-serangan darat. Tapi ke udara biasa, dudung darat itu biasa. Nah, berarti ini kan eh, apa Wali lihat bahwa Israel ke depan ini akan berhitung dengan kekuatan Iran. Dan terus terang kita agak menyayangkan juga kenapa misalnya negara-negara Arab itu tidak bisa berkolaborasi tidak bisa berkolaborasi dengan Iran, terutama untuk membicarakan masalah Palestina. Tidak bisa berkolaborasi. Jadi persoalan-persoalan ideologis ini sangat tajam di sana. Jadi antara Sunni Syiah berkaitan dengan kekuasaan, dekat sama kekuasaan, ini jadi masalah. Contoh di Bahrain. Bahrain kan dinasti khalifah namanya. Yeah. Khalifah, tapi penduduk Bahrain itu majoritinya itu adalah Syiah. Jadi ini kan mereka khawatir juga dinasti ini apabila dekat sama Iran, ini kan masyarakat ini ke Syiah kan bisa memberontak misalnya gitu ya. Atau misalnya di Saudi Arabia, di selatan tuh berbatasan sama Yaman ada kelompok-kelompok Syiah, itu kan ada Houthi. Ini yang mengakibatkan mereka melihat bahwa Iran menjadi ancaman dalam negeri mereka atau ancaman domestik dibandingkan sama Israel. Nah, jadi kenapa misalnya kesannya negara-negara Arab lebih dekat dengan Israel itu tidak lepas dari proksi Syiah Sunni itu, harus dilepaskan. Jadi ada slack gitu ya? Ya, jadi gini, kalau ideologi berhenti di ideologi, ya itu urusan masing-masing. Lo Syiah, gua Sunni, ya itu udah berhenti. Tapi ketika udah mendekati ke pusat kekuasaan, ini ideologi di masalah kan. Jadi contoh di Syria itu ada namanya kelompok Alawin. Kelompok Alawi itu kan cuma 10% di Syria yang menguasai pemerintahan yang ada di Syria. Kemudian mayoritas saya Sunni. Nah ini kan digesekkan, tidak ada kompor-kompor. Nah kalau sudah ngomong masalah kekuasaan, maka tidak lepas dari tarikan-tarikan, faktor-faktor eksternal juga ikut campur. Nah kalau gitu, terutama Barat tidak menginginkan bahwa Arab ini mandiri dari segala aspek. Nah, Bapak pasti bayangkan ya, Saudi Arabia ini sekutu Arab. Dia membeli F-35. F-35 itu adalah pesawat tempur paling modern. F-35 yang menyerang konsulat Iran. Yang katanya F-35 itu adalah pesawat siluman yang susah dideteksi oleh radar. Nah, Amerika tidak mau menjual ke Saudi Arabia. Padahal itu sekutu dekat dia. Nggak mau jual. Kenapa? Karena ada satu pakem di kalangan pemerintahan Amerika bahwa untuk udara itu harus unggul Israel. Tidak boleh ada mengungguli Israel dari konteks pesawat tempur. Di serangan udara gitu ya? Nah, jadi pesawat tempur F-35 yang punya di Timur Tengah ya cuma Israel. Hanya Israel. Nah, dia itu generasi kelima. Lain generasi 4,5. Contoh ya misalnya Arab Saudi F-16 mas, itu generasi 4,5. Jadi nggak bisa mengungguli F-35. Jadi kita lihat bahwa perang antara Arab sama Israel itu babak belurnya Arab. Kenapa keunggulan udara? Jadi dikuasai oleh Israel. Nah maka sebab itu Iran dia unggul di rudal sama drone, tapi pesawat tempur dia lemah. Kalau pertahanan sistemnya pertahanan ya itu rudal kan? Rudal tuh. Jadi kan maksudnya ditembak. Bahkan katanya kok Israel itu ada apa? Ada 5 lapisan, ada drone gitu-gitu. Ya, itu Iron Dome kan. Iron Dome itu Israel juga punya itu. Tapi keunggulan Israel nggak di situ. Keunggulan Israel itu di pesawat tempur. Kekuatan udaranya kuat sekali. Nah, sebab itu dia bisa kemana-mana nggak terdeteksi. Nah, contoh gini, ketika Israel menyerang reaktor nuklir Irak di Osirak namanya itu, dia melalui Saudi Arabia. Pesawat tempur dia itu F-16 sama F-15. Itu melalui teritori udaranya Saudi Arabia, langsung nyerang, langsung balik lagi. Tanpa diketahui oleh radarnya Saudi Arabia. Kenapa? Karena memang ada satu pesawat AWAC punyanya pesawat pengintainya Saudi Arabia yang paling canggih itu, yang operasikan itu operatornya adalah tentara Amerika. Amerika yang operator. Jadi bisa jadi ketika Israel masuk teritori Arab, dia kan sudah berkomunikasi di belakang itu supaya tutup mata lah. Nah itu kan sebenarnya masuk itu maghrib ketika orang Arab salatnya masuk, nyerang Osirak balik ya udah selesai. Nah beda sama Iran. Jadi contoh misalnya Israel mau menyerang Iran kan harus melalui Jordan, Irak, gitu.
atau melalui laut, itu kan agak sulit dengan kekuatan canggih Iran. Nah, kakak gitu. Nah itu Dit, kan ketika pas Palestina lagi diserang kayak gini kan kayaknya kelompok yang berani itu Houthi, terus Hizbullah, Al-Quds, itu tiga-tiga Syiah semua tuh. Ya, Jadi yang berani untuk melawan itu hanya Syiah, Dit. ya, Dan terus yang pasti bingung tuh, kenapa ketika Iran nyerang itu, Yordania itu malah kayak nembak rudalnya kan pasti yang dengar dari podcast saya kata gini katanya. Sebenarnya itu ya apa? Sebenarnya itu Yordan itu nyerang rudalnya itu karena ingin melindungi Al-Aqsa. Itu ya. emang bener atau enggak? Nggak, sebenarnya itu kan semua orang boleh berargumentasi ya. Nah, Semua organisasi. Contoh gini, itu ada pihak mengatakan bahwa itu kan untuk menyelamatkan Aqsa karena rudal itu nanti takut Aqsa lama. Itu kan ada yang bilang seperti itu ya. Kemudian kalau alasan Yordania, wah setiap yang masuk di teritorian kami, hak konstitusi kami adalah untuk membela diri. tapi Israel juga nyerang lewat Yordan dong jadi. Ya, belum nyerang ya. Nah, jadi orang boleh berargumen, tapi kita lihat begini, berarti. Jadi dia bahwa ada alasan tersurat, ada alasan tersirat ya. Jadi kita semua bisa ambil kesimpulan sendiri masing-masing. Tapi bahwa serangan Yordan terhadap atau intercept ya terhadap rudal drone-nya Iran tidak terlepas dari hubungan baik Yordan sama Israel. Ini bisa dilepasin. Argumentasi segala macam ya oke lah berargumentasi, itu kan hak konstitusi orang. Ada hubungan baik. Ada hubungan baik gitu loh. Nah, kemudian yang mengatakan bahwa nanti rudal itu untuk menghindari Aqsa. Ini kan itu kan mengada-ngada. Bukan mengada ya, itu alasan nggak kuat. Karena itu kan kalau serangan itu kan udah diukur berapa jarak dari sini ke lapangan itu. Itu kan udah diukur, nggak mungkin dong. Kayak rudal itu asal tembak itu nggak mungkin. Udah diukur dengan ukuran-ukuran ukuran fisika kan sekian kekuatan angin sekian. Udah diukur semua. Katanya dia tuh Israel itu sendiri juga takut misalnya kalau rudal itu takut kenapa menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Katanya Israel juga takut, Yordania juga takut. Itu emang benar-benar takut gitu. Kalau misalnya Masjid Al-Aqsa itu hancur emang takut gitu dia. Enggak, itu kan seakan-akan gini kan. Israel itu dia mencoba bela diri bahwa ini saya melakukan ini untuk melindungi Aqsa loh. Apa kan logika orang bodoh pun tahu nggak mungkin dong alasan itu kan. Nggak mungkin. Nah, kemudian gini ya, bahwa proksi Iran ini kayak Hizbullah, Houthi, kemudian Al-Quds ya, itu kita jangan melihat dalam konteks Sunni sama Syiah. Karena kalau kita lihat seperti ini ada juga orang yang menafikan itu. Tapi kita lihat bahwa ini adalah bagian dari perlawanan. Jadi ada juga kelompok-kelompok Syiah yang pro Israel, ada juga. Contoh kayak Amal Syiah di Libanon. Syiah juga dulu ya, nama Shah Iran itu kan Syiah. Ya berhubungan sama Israel. Sangat dekat sama Israel. Shah Iran. Oh, Pahlavi ya? Nah, Pahlavi sana itu Syiah kan. Jadi konteks ini kita jangan mengkait-kaitkan bahwa wah ini ya tuh Syiah yang bantu, mana Sunni enggak ada hubungan sama sekali. Ini bukan masalah ideologis, bukan masalah teologi, tapi ini masalah perlawanan. Dan memang Iran setelah berkuasanya kelompok-kelompok Khomeini ya tahun 79 memang ya komitmen untuk Israel itu untuk melenyapkan Israel, itu komitmen mereka. Maka keputusan parlemen tahun 2045 itu Israel harus hapus dari Palestina. Itu komitmen Iran ya. Tapi sekali lagi jaga kita kaitkan antara Sunni sama Syiah. Ini pertengahan itu kita menafikan perjuangan kelompok yang lain. Kenapa? Karena mungkin Pak ingat kita ketemu sama seorang tokoh Palestina kan. Kalau ditanya sama dia, apakah nanti Palestina tidak akan menjadi Syiah? Dia bilang enggak sama sekali kan. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya ini konteks yang berbeda gitu. Jadi kalau kita mengkait-kaitkan seperti ini, kita menafikan perjuangan orang dan memperuncing persoalan-persoalan yang memang sudah tajam di kalangan kita antara Sunni sama Syiah. Tapi kita nggak melihat seperti itu gitu loh. Yang batin itu kan Raja Yordan tuh selalu mengecam ketika yang serangan 7 Oktober tuh yang selanjutnya tuh mengecam Israel kok genosida gini-gini. Tapi ketika ada serangan Iran tuh, jadi seakan-akan Yordan itu loh
sebelumnya ini kok mengancam-mengancam sih, Iya. sekarang nggak mengancam-mengancam. Terus Iya. yang lebih bingung juga Turki kan selalu mengancam, tapi kayaknya nggak tidak mengirim pasukan atau apa gitu. Itu kenapa Turki kayak gitu? Begini deh, kita mau lihat bahwa ini politik ya. Ah. Politik itu kan nggak sebebas yang kita lihat dari luar. Nah, politik semua orang punya perhitungan. Sama seperti pemilu kita aja lah, ya kan? Contoh misalnya, ya jauh lah sederhana aja kita lihat bahwa hak angket, ya kan? Hak angket. Tapi apakah partai melakukan hak angket? Enggak. Kenapa? Karena itu semua kepentingan. Itu semua hitung-hitungan semua tuh, politik hitungan semua. Jadi politik ini sangat pragmatis. Jadi Turki melakukan itu. Turki kan punya hubungan diplomatis sama itu. Itu hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu ada contoh gini ya. Kalau misalnya Turki terlalu kenceng dengan Israel, sekarang kita lihat ya, Erdogan ini kan kelompok Islam. Ya, kalau udah kenceng, ini membahayakan, bukan cuma membahayakan dia, tapi juga membahayakan kelompok-kelompok Islam yang ada sekarang lagi berkuasa. Kenapa? Turki itu kan lebih baik sekulernya, ya kan? Apalagi hari ini ekonomi Turki tidak baik-baik, tidak lagi baik-baik saja. Terus digoncang kan, inflasi tinggi, ya kan? Uang dia apa? Lira atau apa? Udah jatuh. Gitu. Nah, jadi orang semua berhitung. Nggak bisa frontal, saya kirim pasukan tumpur, nggak seperti itu. Karena kalau misalnya Turki kirim pasukan melawan Israel, berarti dia melawan Amerika, di belakang itu NATO. Terus semua hitung-hitungan. Turki bukan NATO. NATO juga, tapi dia Muslim. Satu-satunya yang Muslim. Muslim, kalau Muslim kan beda. Tentu aja jangan jauh lah. Turki konflik sama Yunani, Yunani NATO. Prancis bela Yunani, Amerika bela, semua bela Yunani. Bukan didamaikan. Nah jadi ini hitung-hitungan kan. Hitungan. Dulu kita lihat sebelumnya Erdogan jadi presiden, sebelumnya itu kan sekuler kan. Nah sekarang mulai kelompok Islam. Nah kalau terlalu, ya ini akan menimbulkan efek yang nggak bagus. Saya ngomong dengan orang-orang yang salah tokoh yang lama tinggal tokoh Palestina yang lama tinggal di Turki. Saya katakan kalau Erdogan ini selesai gimana? AKP atau AKP selesai, berat kami berat. Nah, pengungsi-pengungsi Syria yang ada di Turki sekitar 30.000 itu bisa diusir semua. Nah, jadi itu semua perhitungan sih. Nggak perhitungan jadi. Semua perhitungan. Yordan contohnya. Yordan itu juga. Kita ambil positifnya ya. Yordan itu kan 30% itu kan orang Badui, kelompok Badui lah, Badui ya. 70% itu Palestina. Nah, Ratu Rania, istrinya Raja Abdullah itu orang Palestina. Jadi sebenarnya Yordan itu Palestina sebenarnya itu. Di kotak-kotak sama Inggris kan, agak ada pertanyaan picok itu kan perjanjian. Inggris ambil Palestina, Syria ke Prancis, Lebanon Prancis, Jordan ke Inggris. Di tahun 1900 tahun sebelum tahun Perang Dunia Satu kan, habis Perang Dunia Satu kan. Sekitar itulah, sekitar Turki. Kenapa kan? Gagal gitu sih. Jadi kalau kita melihat politik itu hitungan tuh beda hitungan. Nah gagal gitu berarti. Terus ini nih, yang Pati bingung itu, ini Saudi itu emang ada hubungan diplomatik dengan Israel gitu? Gini deh, secara langsung tidak. Secara langsung tidak. Diem-diem jadi gitu. Tapi yang namanya backstreet, kayak orang pacaran backstreet itu selalu. Jadi kok istilah anak muda itu mereka pacaran, tapi nggak nikah, nggak kepelaminan lah, nggak normalisasi, tapi ya namanya komunikasi ya sering. Malah sekarang pesawat Israel kan bisa melalui teritorial Saudi Arabia kan. Jadi kan kita sayangkan juga sih ya masa MBS ini mana ya nggak seperti Raja Faisal dulu kan. Nah, itu. Dan juga Indonesia juga menjadi posisi sulit Indonesia ini karena Indonesia juga negara Islam terbesar di luar Arab, muslim terbesar di luar Arab, yang memang ini digadang-gadang untuk buka hubungan diplomatis sama Israel. Nah jadi posisi umat Islam memang agak sulit. Memang ada pepatah, ada hadis Nabi yang berkata gini dia, idza dalla Arab dalla Islam. Jika terhina Arab maka terhina ya Islam. Iya. Jadi Islam seperti ini terhina kita, memang Arab terhina. Nah itu kira-kira gitulah bahasanya, bahwa
bahwa Israel memang sangat progresif untuk membuka hubungan diplomatik sama Saudi. Ya, Saudi kan pusatnya Islam kan. Kalau Saudi buka hubungan, maka Pakistan negara Islam juga akan buka hubungan. Indonesia juga akan coba gini kan. Tuh. Ini Mossad itu emang asli orang Israel atau dia tuh warga negara lain tapi dia tuh jadi masuk Mossad gitu? Karena kayaknya dia masuk ke Malaysia kayak gitu, masuk ke gini kayak gini. Ya. Apakah dia kan muka-muka Arab kan pasti kayak gini lah, ada beretnya gini-gini. Apakah Mossad itu emang orang asli Israel atau bukan mungkin? Mossad itu kan intelijen luar negeri ya. Kalau dalam negeri nama Sinbad. Nah, kalau Mossad itu kalau intelijen, ya, intelijen itu kan memang semua orang ada. Orang Indonesia juga ada agen Mossad. Orang Malaysia juga agen Mossad. Tangkap kemarin itu kan 11 orang Yang di Malaysia. di Malaysia itu kan agen dia ya. Nah, kita harus tahu bahwa dia Israel itu ada orang Israel, ada orang Arab, ada orang Drus. Orang Drus satu agama campur-campur lah, kan? Nah, itu ada bab lagi tuh tentang Drus. Jadi Mossad itu ada Israel, ada orang Arab, ada orang Drus. Nah, jadi tentara-tentara itu di luar nih kemarin yang serang Gaza apa ada orang Drus. Nah, orang Drus ini agama yang memang mereka mengabdi berbakti dan loyal untuk Israel. Nah, kakak gitu deh. Itu yang kalau warga Israel sendiri dia tuh emang mendukung untuk menyerang Palestina atau enggak? Karena kan banyak yang juga apa demo-demo itu keluarin apa turunin itu sini tanah ayu Benjamin tuh turunin. Itu kalau warganya sendiri tuh emang mendukung atau enggak? Nah, itu kan di mana-mana gini, di mana-mana tuh pasti ada yang pro dan kontra. Oh, dalam warga sendiri. Di mana-mana ada tuh. Di Amerika itu perang Vietnam gitu juga ada pro dan kontra. Mau Ali kan nggak mau ikut latihan militer dari kira ke Vietnam. Di mana-mana ada. Tapi kan yang berkuasa kan Benyamin. Dan itu yang nggak setuju itu kan nggak banyak yang setuju. Karena apa? Karena mereka menjejali informasi-informasi yang salah. Contoh misalnya Israel, Palestina nyerang 7 Oktober itu dibunuh anak-anak segala macam. Kan nggak semua orang tahu bahwa wah itu kan hoax gitu kan, gitu kan. Jadi nggak semua orang tahu. Jadi sampai sekarang ini Israel kalau bisa dibilang belum menang lawan Palestina. Bisa dibilang belum menang gitu kayaknya. Karena ya kayaknya ya begini. Kalau perang itu Palestina menang, ya kan? Alasannya apa? Alasannya nggak bisa ditaklukkan, nanti menang. Artinya gini, alasan perang itu pernah membebaskan sandera, menentukan Hamas kan dua kan, dua-duanya nggak terjadi. Tapi korban banyak itu orang sipil. Korbannya orang sipil. Nah, korban banyak orang sipil gitu loh. Jadi memang benar ya korban tuh sampai 32.000 orang yang syahid. Itu sipilnya. Sipil, anak-anak kecil, perempuan yang meninggal. Tapi orang-orang pejuang-pejuang, apakah itu jihad Islam, Hamas, Front Populer, artinya kelompok-kelompok faksi perlawanan, ya mereka tuh masih melawan. Artinya apa? Mereka masih kuat. Berapa kali tentara saya mundur lagi kan dihantam tuh. Karena memang mereka itu kan perang gerilya kan susah untuk dipadamkan. Katanya emang bener apa Hamas tuh belum mengeluarkan semuanya gitu, baru hanya 2% doang katanya. Katanya belum semuanya gitu bener. Begini, jadi kan kalau yang nama perang itu kan selalu namanya propaganda kan. Perang itu kan nggak boleh jujur kan. Iya. Jadi kita nggak tahu apakah udah keluar semua atau belum, atau setengah-setengah atau masih ada. Tapi buktinya itu kan bahwa perlawanan masih ada. Kuat ya berarti mereka ini masih eksis lah untuk melawan pendudukan Israel. Tapi kira cukup demikian. Ya habis ini ayah saya ada ke apotek Al-Aqsa ya. Demikian kawan, alhamdulillah telah berakhir ini podcast saya dengan ayah saya sendiri. Ini podcast awal saya, pasti ada banyak kesalahan. Kita ambil apa yang positif dari podcast saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.